teman-teman. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Sukacita Aku Bertemu dengan Yesus. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kita pada hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga berkatilah guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar dan puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah menjaga kami dari pagi sampai sore hari ini. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tegak dan Katakan Kau Cinta Yesus dan Lihat-lihat Yesus datang mengetuk pintu.
teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas fakta-fakta unik tentang rambut. Berikut adalah beberapa fakta rambut yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, kenapa bayi lahir sudah memiliki rambut? Anda tidak perlu heran jika melihat bayi yang baru lahir sudah memiliki rambut. Karena faktanya pertumbuhan rambut sudah dimulai saat bayi berada di dalam kandungan. Di minggu ke-22, janin yang sedang berkembang di dalam kandungan telah memiliki kurang lebih 5 juta folikel rambut yang merupakan struktur kulit yang menjadi tempat rambut akan tumbuh. Kedua, kenapa setiap orang memiliki rambut yang berbeda? Anda mungkin heran kenapa ada orang yang memiliki rambut lurus, bergelombang, keriting, tebal, tipis, halus, atau kasar. Penentunya adalah bentuk folikel rambut Anda yang dipengaruhi oleh gen yang didapatkan dari orang tua. 3. Kenapa warna rambut manusia berbeda-beda? Warna rambut di dunia berbeda-beda, ada yang hitam, pirang, coklat, merah, dan lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah melanin atau pigmen dalam rambut. Karena semakin banyak melanin pada rambut Anda, maka warna rambut Anda akan semakin gelap. Namun, jumlah melanin tersebut bisa berkurang seiring pertambahan usia, sehingga Anda tidak perlu heran jika banyak orang yang beranjak tua memiliki uban di rambutnya. 4. Berapa helai rambut tumbuh setiap tahunnya? Rambut adalah bagian tubuh kedua yang tumbuh sangat cepat setelah sumsum tulang belakang, yaitu sekitar 15 cm per tahun. Sebenarnya, pertumbuhan rambut setiap orang berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor genetik dan fase anagen. Fase anagen adalah fase di mana protein masuk ke dalam akar rambut dan mengumpulkan sel-sel yang membentuk struktur berbentuk tali yang dikenal dengan rambut. Semakin panjang fase anagen, maka semakin panjang rambut tumbuh setiap tahunnya. Yang kelima, kenapa rambut bisa berminyak? Alasannya adalah karena saat tumbuh, rambut melewati kelenjar minyak sepanjang fase perjalanan. Kelenjar minyak tersebut akan menambahkan minyak ke rambut dan membuatnya tetap berkilau dan lembut. Hal tersebut jugalah yang menjadi alasan kenapa Anda perlu mencuci rambut atau keramas setidaknya 2 hari sekali. Karena jika tidak, jangan heran jika rambut Anda menjadi lepek atau sangat berminyak. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Jadikan aku terangmu Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, senang ya jumpa lagi bersama-sama kalian ya. Kak Iman senang bisa berbagi cerita lagi, berbagi firman Tuhan lagi buat adik-adik sekolah minggu GMI Makedonia. Kak adik-adik, Kak Iman mau nyambut kalian semua nih dengan satu yel-yel. Nah, yel-yelnya begini adik-adik. Sukacita luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, adik-adik boleh ikut ya. Sukacita luar biasa. Yes, yes, yes. Nah,
Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan yang Kak Iman sampaikan bagi adik-adik semua, Kak Iman mau berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini lagi. Tuhan Yesus berikan kami kesempatan untuk menikmati kebersamaan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Untuk menikmati cerita firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami agar kami boleh diberkati lewat cerita firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, minggu kemarin kita sudah memperingati hari Pentakosta. Nah adik-adik di rumah ada nggak yang tahu apa itu Pentakosta? Atau adik-adik hanya mendengar tapi tidak tahu artinya? Nah, coba apa itu Pentakosta ya? Coba dipikir dulu. Apa itu Pentakosta ya? Oke. Pasti adik-adik di rumah sudah ada yang tahu tapi belum ada juga yang tahu ya. Oleh karena itu Kak Iman menjelaskan lagi apa itu Pentakosta. Nah, adik-adik, Pentakosta merupakan hari di mana kita memperingati dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid atau para rasul pada waktu itu di Yerusalem. Hal ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Pentakosta juga adik-adik merupakan curahan Roh Kudus yang diberikan atau yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya sesudah kenaikannya ke surga. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita hari ini berkaitan dengan seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus sehingga ia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai yang ke-40 adik-adik. Namun Kak Iman tidak baca semua di sini. Tetapi Kak Iman akan bahas ayat tertentu yang dapat memberkati kita ya. Nah, adik-adik, sesuai pembacaan firman Tuhan kita, maka tema kita adalah bersaksi dengan berani. Adik-adik, berkaitan dengan kata berani berarti ada kekuatan ya, ada semangat, ada spirit dalam hidup kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali ada yang bertanya sama kita. Seringkali ada yang bertanya kepada kita pertanyaan begini, apakah kamu sudah mengasihi Tuhan Yesus? Wah, dengan sikap yang sigap, dengan sikap yang tegas, kita katakan seperti, ya saya mengasihi Tuhan Yesus, saya mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati saya. Tunggu dulu adik-adik. Kita mengasihi Tuhan Yesus itu bukan saja dengan kata kita yang keluar dari mulut kita, tetapi kita mengasihi Tuhan Yesus lewat tindakan hidup kita, yaitu menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus, yaitu kita baca firman Tuhan atau berdoa dengan Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan bersaksi juga di sini, kebanyakan anak Tuhan atau kita ada yang merasa takut, ada yang khawatir, ragu, tidak percaya diri. Saya tidak berani, saya tidak bisa bersaksi, atau ada yang mengatakan, saya tidak bisa berdoa. Ada yang berkata seperti itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kemarin sudah menerima Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Bukan saja mereka adik-adik, tetapi kita juga anak Tuhan. Kepada setiap orang percaya
yang percaya kepada Kristus akan menerima Roh Kudus itu. Nah, adik-adik, dari Roh Kudus yang kita terima itu, maka Dia akan memberikan kekuatan bagi kita, hikmat bagi kita, keberanian dalam diri kita, sehingga adik-adik kita bisa bersaksi dengan berani tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya juga, sehingga mereka belum boleh mengenal Kristus, adik-adik, supaya mereka juga menikmati keselamatan itu. Bukan saja kita yang menikmati keselamatan yang dari Tuhan, tetapi saudara-saudara kita yang lain, mereka juga boleh menikmati keselamatan itu. Nah, adik-adik, supaya kita berani bersaksi tentang Kristus, maka kita perlu adanya tuntunan Roh Kudus. Perlu adanya penguatan dari Roh Kudus, dorongan dari Roh Kudus, sehingga kita bersaksi dengan berani. Itulah yang dirasakan oleh Petrus di sini, adik-adik, dalam khotbahnya di sini. Dia berani dengan tegas, ia berkata kebenaran kepada setiap orang pada waktu itu, sehingga orang pada waktu itu, adik-adik, mendengar Injil, percaya kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka bertobat semua pada waktu itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Bapak PU di sini, Petrus di sini, kenapa dia berani seperti itu? Atau dia mengandalkan dirinya sendiri, atau dia mengandalkan kekuatannya? Kak Iman rasa di sini Bapak PU di sini atau Petrus di sini bukan mengandalkan kekuatan ya, atau mengandalkan kehebatan dia ya, tetapi Bapak PU di sini, Rasul Petrus di sini, adik-adik, ketika ia bersaksi tentang Kristus kepada orang banyak dengan berani, itu karena semua pertolongan Roh Kudus, itu semua karena dorongan Roh Kudus, itu semua karena kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus, sehingga Bapak PU itu boleh berkhotbah, boleh menyampaikan kebenaran dengan tegas, dengan berani. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita seperti Bapak PU, supaya kita seperti Bapak PU yang menyampaikan kebenaran, bersaksi dengan berani, maka kita juga perlu adanya tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti ingin bersaksi kan? Kita semua pasti ingin memuliakan Tuhan lewat tindakan kita. Nah, supaya itu semua kita laksanakan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan Yesus, maka perlu adanya tuntunan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, pasti hidup kita ini akan diberikan keberanian, akan diberikan hikmat, akan diberikan kekuatan, akan diberikan semangat atau spirit dalam hidup kita ini, sehingga kita menyampaikan kesaksian kita tentang Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada setiap orang dengan berani. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang dialami oleh Bapak PU di sini. Hal ini yang dialami oleh Petrus di sini, bahwa Roh Kudus mengubah ketakutan Bapak PU tadi menjadi seorang yang berani, tegas dia menyampaikan kebenaran itu kepada orang banyak. Nah, karena Bapak PU ini, adik, pernah mengalami ketakutan. Kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus bersama murid-muridnya melarikan diri. Mereka takut dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditangkap. Nah, adik-adik, disinilah Bapak PO ini mengalami ketakutan.
yang luar biasa pada waktu itu. Kita bisa lihat dalam Markus 14 ayat 50. Nah, adik-adik, ketika para murid Bapak PU Petrus di sini menerima Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka. Mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan semangat, mereka diberikan keberanian, dan hidup Bapak PU di sini diubahkan kembali sehingga ia berani menyampaikan tentang Injil, tentang kebenaran, tentang Tuhan Yesus Kristus. Kisahnya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, mari kita melihat kenapa Rasul Petrus bisa berani. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-14, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Inilah adalah perkataan bahwa Bapak PO menyampaikan kebenaran, bersaksi tentang Tuhan Yesus dengan suara nyaring, dengan keberanian yang penuh dalam diri dia. Nah, itu semua karena apa, adik-adik? Itu semua karena Bapak PO sudah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, sudah memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus, sudah menerima Roh Kudus itu, sehingga Bapak PO diberikan kekuatan, diberikan semangat, diberikan hikmat, sehingga Bapak PO boleh menyampaikan kebenaran, menyampaikan kesaksian tentang Kristus, dan banyak orang yang diselamatkan pada waktu itu. Nah, adik-adik, supaya kesaksian kita, supaya hidup kita berdampak juga bagi orang lain, supaya kita berbagi keselamatan, maka kita juga harus bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus dengan berani. Supaya kita berani, maka perlu adanya tuntunan Roh Kudus dalam diri kita. Tuntunan Dialah, Roh Kuduslah yang akan mengarahkan hidup kita, yang akan menuntun hidup kita, supaya kita berani bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keberanian Bapak PO di sini adalah berasal dari Roh Kudus. Itu otomatis. Keberanian yang dimiliki oleh Bapak PO di sini, kenapa dia berani bersaksi, adalah berasal dari Roh Kudus. Bukan karena kekuatan dia ya, bukan karena kehebatan dia, bukan karena hikmat dia sendiri, tetapi semua karena tuntunan Roh Kudus. Maka keberanian seperti itulah yang dimiliki oleh Petrus ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh orang pada waktu itu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kehidupan kita juga, supaya hidup kita juga, sekali lagi supaya berdampak bagi orang lain, mari kita bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Supaya bersaksi dengan berani, maka perlu adanya pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita minta Roh Kudus supaya menuntun hidup kita, supaya hidup kita ini menjadi berdampak juga bagi orang lain, sehingga mereka juga menikmati keselamatan itu, menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi adik-adik, kesimpulannya bagi kita semua adalah sebagaimana Roh Kudus memberikan keberanian kepada Bapak PU atau Petrus, maka demikian juga kita, anak Tuhan saat ini, ketika kita mau bersaksi dengan berani, kita akan bersaksi untuk tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita juga perlu adanya tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Maka keberanian itu bukan saja didorong dari diri kita sendiri atau kekuatan kita sendiri, melainkan dorongan yang diberikan oleh Roh Kudus. Dorongan yang diberikan oleh Roh Kudus sehingga kita dapat bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya
cerita firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita, dapat menolong kita di dalam setiap kehidupan kita, dan kita merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Cinta kasih itu mari kita bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang belum percaya, atau teman kita, sahabat kita terdekat yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum menerima Tuhan Yesus, supaya mereka juga menikmati keselamatan itu. Mari kita bersaksi bersama-sama tentang Tuhan Yesus Kristus kepada mereka, supaya mereka juga menikmati hal yang sama apa yang kita nikmati sekarang ini, keselamatan itu. Itulah yang dilakukan oleh Petrus, bahwa ia diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena ia sudah diselamatkan dan sudah menerima Roh Kudus, maka ia berbagi keselamatan bagi orang-orang pada waktu itu dengan kesaksian yang dia berikan kepada orang-orang pada waktu itu, sehingga mereka kembali kepada juru selamat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, dan mereka bertobat. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat cerita firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada hari ini, kiranya dapat memberkati kita. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Kau berikan kami keberanian ya Tuhan, Kau berikan kami kekuatan ya Tuhan, berikan kami hikmat ya Tuhan, Kau berikan kami dorongan ya Tuhan Yesus, sehingga kami berani bersaksi tentang Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau juga ya Tuhan, mereka boleh bertobat ya Tuhan, mereka boleh mendengar Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Dadah.